Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A dan 9B SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara online. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita ada di bab 4 ibadah haji dan umrah. Kita akan membahas tentang ketentuan ibadah haji dan umrah dalam syariat Islam. KD-nya KD 3.7, memahami ketentuan ibadah haji dan umrah dengan indikator pengertian, kemudian dalil perintah haji dan umrah, lalu tata cara melakukan ibadah haji dan umrah. Nah anak-anak, coba diperhatikan pengertian haji dan umrah. Haji ini adalah berkunjung ke tanah suci Makkah, yaitu mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan amal ibadah tertentu sesuai dengan syarat tertentu, rukun-rukun tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, haji ini diwajibkan bagi orang-orang Islam yang sudah mampu atau punya biaya untuk melaksanakannya. Ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Sedangkan kalau umrah, dia artinya berkunjung atau jalan-jalan gitu ya ke tanah suci untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum haji ini adalah wajib fardu ain ya bagi orang yang sudah mampu. Wajibnya itu hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau ada orang-orang yang berhaji berkali-kali, nah haji kedua, ketiga dan seterusnya itu sudah dihukumi sunnah. Kalau umrah hukumnya sunnah ya. Ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan haji adalah fardu, sedang umrah itu adalah tatawu. Tatawu artinya tidak wajib, hanya sekedar untuk menambah pahala. Nah perhatikan dalil melaksanakan haji ini, salah satunya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Nah dalil selanjutnya masih Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Niscaya Allah mengetahui kalau kita berbuat kebaikan atau keburukan. Lanjut Quran surah Ali Imran. Silahkan dibaca bersama dengan terjemahannya ya. Ini masih tentang perintah melaksanakan ibadah haji. Nah lanjut anak-anak, sekarang adalah ketentuan-ketentuan haji dan umrah ya. Yang pertama syarat wajib dari melakukan haji dan umrah. Syarat wajibnya ada 5. Islam, harus orang Islam, balik, berakal sehat, dia orang yang merdeka dan berkuasa. Berkuasa maksudnya apa? Mampu ya. Mampu ini terdiri dari 2, apakah dia mampu dengan sendirinya atau mampunya dengan pertolongan orang lain ya. Kalau dia mampu dengan melakukannya sendiri dalam berhaji ini, berarti ada, ini bahasa Malaysia ya. Berarti ada biaya untuk pulang balik ya ke tanah suci, ada bekal atau nafkah, bekalnya untuk pergi, ada juga nafkahnya untuk keluarga yang ditinggal, kemudian ada kendaraan, berarti ini sudah mengurus paspor dan sebagainya, kemudian merasa aman dalam perjalanan pergi pulang ini, kemudian tubuhnya sehat dan ada memang berkesempatan waktu ya, memang dia memiliki waktu ya. Kemudian bisa juga dia berkuasa atau mampu tapi dengan pertolongan orang lain atau badal haji namanya ya. Jadi dianggap juga mampu untuk melakukan ibadah haji atau umrah meskipun dia memakai pertolongan orang lain atau namanya badal, pengganti ya.
Siapa yang boleh dibadalkan atau diganti? Orang yang uzur, yang sudah tua sekali, sudah renta sekali ya. Jadi tentu sudah tidak akan mampu untuk jalan sendiri, jadi dia memakai jasa pengganti ya. Atau dia sakit yang sama sekali sudah tidak ada harapan untuk sembuh, nah itu bisa diwakilkan. Atau sudah terlalu tua, atau kemudian dia meninggal dunia tapi dia sudah punya tabungan untuk pergi berhaji, nah itu bisa dia dihajikan atau diumrahkan memakai jasa badal haji. Biasanya ustadz-ustadz ya yang mewakili kita atau keluarga kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang terdapat halangan seperti syarat-syarat tadi. Nah, lanjut sekarang rukun haji dan umroh. Rukun artinya hal-hal yang wajib dilakukan dalam ibadah haji dan umroh. Ada 6 ya. Yang pertama adalah ihram atau berniat melakukan ibadah haji atau umroh. Ini ditandai dengan mulai berpakaian ihram, pakaian serba putih yang tidak berjahit itu ya. Kemudian yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf itu artinya duduk berdiam diri di Arafah sejak habis zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ini menandakan kalau kita sudah hadir wukuf di padang Arafah, itu akan menyempurnakan ibadah haji kita. Kenapa Ibu lingkari orange di sini? Karena yang poin 2 ini tidak wajib dilakukan dalam umroh. Itu yang membedakan antara haji dan umroh, karena umrohnya tidak memakai wukuf. Jadi wukuf ini seperti kita di wisuda. Nah, itu adalah rukun haji terpenting yang telah menandakan bahwa telah selesai melaksanakan ibadah haji. Rukun selanjutnya adalah tawaf ifadah, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, lalu sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali bolak-balik, lalu tahallul yaitu mencukur rambut kepala atau sebagian, kalau mau botak-botak sekalian laki-laki ya, kalau perempuan dicukur aja beberapa helai. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib, semuanya harus dilakukan secara berurutan semua kegiatan ibadah hajinya. Nah, lanjut wajib haji. Wajib maksudnya kegiatan ini wajib dilakukan dalam prosesi ibadah haji, yaitu ihram dari mikot. Jadi ihram ini maksudnya berpakaian ihram dari tempat kita memulai. Jadi mikot itu artinya tempat kita memulai pelaksanaan ibadah haji. Misalnya orang Indonesia nih tiba di Makkah, tiba dimanapun dia, nah itu dia mulai disebut mikot di situ ya, dia mulai melaksanakan kewajibannya untuk berihram. Kemudian mabit di Musdalifah, itu namanya mabit, itu artinya bermalam di Musdalifah walau sebentar. Kemudian ketiga adalah melempar jumrah Aqobah pada hari Idul Adha, lalu melempar jumrah ula wusta Aqobah, lalu mabit di Mina. Kemudian menjaga diri dari larangan-larangan ihram, lalu melakukan tawaf wada. Kalau yang wajib dalam umrah, ihram dari mikot, menjaga diri dari larangan-larangan berihram. Nah, sekarang yang termasuk sunnah haji, memperbanyak talbiyah, kemudian mendahulukan haji dari umrah. Kemudian sunnah juga tawaf kudum, artinya tawaf dulu sebelum melakukan ibadah-ibadah yang lain dalam prosesi haji. Kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf, lalu mengenakan kain atas dan kain bawah berwarna putih. Banyak juga ya sunnah-sunnah lain seperti minum air zam-zam ya, kemudian berdoa, banyak berzikir di Makkah, di Ka'bah saat melakukan tawaf ini ya. Jadi disunahkan memperbanyak zikir dan doa. Nah, lanjut larangan-larangan pada saat berihram. Saat mulai prosesi pelaksanaan ibadah haji, setelah kita mulai memakai pakaian ihram, laki-laki itu dilarang memakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutupi mata kaki, jadi lebih baik sandal yang terbuka belakangnya ya. Kemudian dilarang juga menutup kepala, misalnya pakai topi, peci, dan penutup-penutup kepala yang lainnya. Kalau wanita dilarang berkaos tangan, dilarang menutup muka, jadi misalnya bagi yang bercadar tuh dibuka dulu cadarnya pada saat melakukan ihram. Nah, bagi pria dan wanita ini larangan-larangannya
Dua-duanya ya, bagi pria dan wanita dilarang memakai wangi-wangian, kemudian dilarang memotong kuku atau mencukur rambut apapun di badannya, kemudian dilarang berburu apalagi mengenai binatang dengan cara apapun, dilarang menikah atau menjadi saksi pernikahan, dilarang bercumbu-cumbuan suami istri ya kalau pergi berhaji bersama. Kemudian dilarang mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. Dilarang juga memotong pepohonan atau mencabut rumput sekalipun di tanah Mekah. Pada saat sedang berihram itu dilarang ya. Oke anak-anak, demikianlah materi pada hari ini ya. Kita akan bertemu kembali insya Allah pekan depan masih di materi ibadah haji ya. Kita akan membahas nanti pelaksanaan dan hikmah dari ibadah haji. Kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.